Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini kami akan membahas mengenai pesawat Mirage yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Meskipun pesawat tersebut adalah pesawat bekas dari Qatar. Hal ini mendapatkan sorotan keras dari Wakil Ketua MPR RI terkait dengan pembelian pesawat tempur Mirage 2005 itu. Karena pesawat tersebut adalah pesawat bekas. Pembelian 12 jet tempur Mirage 2005 dari Qatar senilai 800 juta dolar atau setara dengan 12 triliun rupiah dinilai Wakil Ketua MPR Syarif Hasan sebagai kebijakan yang meragukan. Nah, kalau kita lakukan modernisasi bukan berarti kita harus membeli barang bekas lagi, karena barang bekas ini kan banyak persoalan yang timbul. Bukan hanya lifetime-nya yang sudah tidak out of date lagi, kemudian seperti yang disampaikan oleh rekan saya, suku cadang dan sebagainya, kemudian teknisinya juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, untuk itu kalau ada pandangan untuk membeli pesawat bekas, saya pikir memang ini sebaiknya dihindari. Pesawat yang dimaksud adalah model bekas Angkatan Udara Qatar yang diperoleh dari Perancis pada tahun 1997. Pesawat tersebut dilarang terbang 2 tahun lalu dan kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia. Pesawat tersebut akan dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dan digunakan selama 28 tahun. Dengan pengiriman pada tahun 2025 atau di Indonesia, sementara itu Indonesia diperkirakan akan mendapatkan pesawat tempur Rafale pada tahun 2026. Meski begitu, mengapa kita tidak bisa menunggu hingga tahun 2026 untuk menyambut pesawat baru tersebut? Ia mengklaim bahwa untuk melindungi pertahanan udara kita dari ancaman geopolitik yang terus berubah, kita perlu memiliki perangkat keras pertahanan yang memadai. Kemampuan TNI Angkatan Udara dalam memantau seluruh wilayah tanah air akan dipengaruhi oleh penggunaan peralatan pertahanan bekas. Perlu diingat bahwa biaya perawatan pesawat tidak boleh menghabiskan anggaran pertahanan Indonesia sepenuhnya. Sementara itu, kita masih mempunyai kebutuhan yang besar akan perangkat keras militer dalam 3 dimensi. Hal ini berkaitan dengan pertahanan dan prioritas jangka panjang. Pada tanggal 22 November 2019, Presiden Jokowi mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan pembelian alutsista dengan teknologi yang kuno, ketinggalan zaman dan tidak sesuai untuk taktik konflik di masa depan dalam diskusi kecil mengenai kebijakan pengadaan alutsista. Saya minta kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata betul-betul memperhitungkan, mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya, yang ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang. Saya rasa Qatar sebenarnya berniat memberikan jet tempur tua tersebut kepada pemerintah Indonesia. Namun karena biaya pemeliharaan saat itu besar, maka pemerintahan SBY, dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI, menolak. Politisi terkemuka dari Partai Demokrat ini menambahkan, yang mengejutkan adalah Kementerian Pertahanan sebenarnya sedang melakukan pembelian sekarang. Menurut anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini, infrastruktur pertahanan sangat mahal. Oleh karena itu, rencana pembelian dan pengadaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Ternyata perangkat keras pertahanan masih di bawah standar dan tertinggal dari negara tetangga. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengeluarkan banyak uang untuk itu.
perangkat keras pertahanan pada akhirnya kehilangan kemampuannya untuk menjaga kedaulatan nasional. Karena barang yang sudah usang pada akhirnya kita masih belum dalam kondisi terbaik. Berbagai kemungkinan risiko terhadap keamanan nasional tidak didukung oleh kesiapan operasional. Sebaiknya dievaluasi. Saya meminta kepada Kementerian Pertahanan untuk menolak pembelian jet tempur bekas dari Qatar ini. Ini bukan hanya perkara kita punya tambahan alutsista, tetapi apakah alutsista itu benar-benar mampu dalam menjaga ruang udara kita? Jika ternyata hal itu tidak optimal, membeli jet tempur baru tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Kita harus fokus pada pertahanan jangka panjang. Sebaiknya 12 triliun rupiah digunakan untuk mengoptimalkan perawatan seluruh jet tempur yang kita miliki sambil menunggu 1 tahun kedatangan pesawat baru, kata Syarif. Demikian tadi terkait pembelian jet tempur merek 2000-5 dari Qatar yang merupakan pesawat tempur bekas yang mendapatkan sorotan keras dari Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.